Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Shalom, dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai setiap kita. Kembali saya rindu untuk mengajak kita merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan tema rasa aman. Setiap kita pasti membutuhkan yang namanya rasa aman. Suatu ketika dalam perjalanan perdana saya menggunakan pesawat terbang, karena ini merupakan perjalanan perdana sehingga sangat membekas di hati saya. Dalam perjalanan perdana ini tiba-tiba terdengar suara dari kokpit yang disampaikan oleh seorang pramugari melalui mikrofon yang berkata demikian: "Kapten telah menyalakan tanda sabuk pengaman saudara. Kita sedang memasuki area turbulensi. Silahkan kembali ke kursi Anda dengan segera dan kenakan kembali sabuk pengaman Anda." Pramugari tersebut sudah memberikan peringatan manakala terjadi turbulensi atau pesawat memasuki area turbulensi. Pada waktu itu saya sempat merasa ketakutan, muncul keringat dingin, maklum karena ini merupakan penerbangan perdana saya. Tetapi saya mencoba mengikuti arahan dari pramugari, tetap tenang dan mencoba memasang sabuk pengaman saya. Ketika semua penumpang duduk dan merasa aman di kursi, semua penumpang dapat merasakan atau dapat melintasi masa-masa turbulensi dengan aman juga, termasuk saya pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang dalam sebagian besar kehidupan kita ini tidak pernah kita mungkin merasakan sebuah peringatan atau kita diingatkan atau diperingati tentang apa yang akan datang, apa yang akan terjadi mengguncang kehidupan kita. Entah itu persoalan, entah itu tantangan, entah itu pergumulan. Namun Tuhan Allah yang sangat mengasihi kita, Dia tahu betul dan peduli dengan pergumulan-pergumulan kita. Tuhan pun juga mengundang setiap kita agar kita membawa semua beban, kepedihan, ketakutan kita kepadanya. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16, ayat 15 sampai 16 berkata demikian: "Imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu." Di tengah segala goncangan yang kita alami, hal yang terbaik yang dapat kita lakukan hanyalah datang kepada Bapa dalam doa kita. Frasa dalam teks yang kita baca yaitu kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16 tadi mengandung arti bahwa dalam kehadirannya kita dapat merasa aman dan damai. Bahkan di saat-saat yang menakutkan sekalipun, karena kita telah membawa setiap pergumulan kita kepada pribadi yang lebih besar, yaitu Tuhan Sang Pencipta kita. Melalui setiap doa kita, melalui penyembahan kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, Allah sanggup menolong kita melintasi segala guncangan yang akan kita hadapi, sehingga kita tetap merasa aman. Di sepanjang cerita dalam Alkitab atau kitab suci, kita bisa melihat beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang
mendapatkan perlindungan Tuhan ketika dia menghadapi pergumulannya. Sebagai contoh adalah Daud. Daud ketika dikejar-kejar Saul yang ingin membunuhnya, Daud mencari tempat perlindungan di dalam sebuah gua di dalam Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai 4 juga menjelaskan demikian. Dan kemungkinan di saat itulah Daud sungguh-sungguh memanjatkan doanya di depan Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang 142. Daud yang sempat putus asa pada waktu itu, mengeluh karena tidak ada seorang pun yang menghiraukannya dan tidak ada seorang pun yang dapat membantunya. Di dalam Mazmur pasal yang 145 ayat yang 142 ayat yang kelima. Namun ia kemudian menyerahkan masalahnya kepada Allah. Daud berkata, "Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya." Ini perkataan Daud yang sangat luar biasa. Seperti Daud, mungkin kita juga mengalami sebuah pergumulan. Kita terkurung di dalam permasalahan-permasalahan kita. Dan kemudian kita menemukan bahwa diri kita sangat lemah. Kita mungkin meratap karena tidak ada seorang pun yang menghiraukan kita. Namun seperti Daud, kita juga dapat menyerahkan permasalahan-permasalahan kita kepada Allah. Kita dapat bersandar kepada Allah dan berkata dengan yakin kepadanya. Seperti Daud di ayat yang ke-6 pasal Mazmur pasal yang ke-142 ini. Engkaulah tempat perlindunganku. Kita tidak dapat menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya karena dialah yang memelihara kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarlah bahwa Allah peduli dengan apa yang sedang menjadi pergumulan kita. Bagaimana kebenaran ini menolong kita untuk mengatasi rasa khawatir dan tidak berdaya. Sadarlah bahwa walau kita tidak bisa memperkirakan ujian yang akan kita alami hari-hari ini, tapi yakin dan percaya ketika hari ini, saat ini kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan sanggup menjadi jalan keluar bagi kita. Karena Tuhan sendirilah yang sangat memahami apa yang kita hadapi. Yakin dan percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita pasti akan memiliki rasa aman itu. Dan rasa aman dalam kehidupan kita yang sejati hanya bersumber daripada Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita. Selamat menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, miliki rasa aman dengan Tuhan, dan tetap hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.